Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Dosen Berhijrah, masih membahas tentang persiapan seputar SKD CPNS untuk tahun 2021. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang soal TIU yang paling sering muncul, yaitu di kemampuan numerik. Nah, kemampuan numerik itu terdiri dari kemampuan berhitung, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Saya doakan semoga semua teman-teman yang menonton video ini diberikan kelancaran dan kemudahan hingga menjadi ASN tahun ini. Amin. Nah, sebelumnya kita lihat dulu. Jadi TIU adalah tes intelijensi umum di mana terdiri dari 3 kemampuan. Yang pertama yaitu tentu kemampuan verbal. Jadi kemampuan verbal itu apa-apa saja. Nah, kemampuan verbal itu terdiri dari analogi, kemudian silogisme. Jadi silogisme itu seperti hubungan ya, dan juga analitis. Kemudian yang kedua, selain verbal, TIU juga terdiri dari kemampuan numerik ya. Jadi kalau numerik itu terdiri dari kemampuan berhitung, kemudian yang paling sering muncul itu deret, baik itu deret huruf ataupun angka ya, kemudian perbandingan dan juga tentu soal cerita ya, soal cerita. Kemudian yang ketiga, selain verbal dan numerik, TIU juga terdiri dari kemampuan figural, yaitu analogi, kemudian ketidaksamaan, dan juga serial ya. Jadi kalau figural itu seperti yang misalnya bentuk dan seterusnya ya. Jadi untuk video kali ini kita akan membahas tentang kemampuan numerik ya. Jadi kita akan membahas tentang kemampuan numerik. Yang kita bahas adalah numerik yang terdiri dari soal hitung, kemudian deret, perbandingan, dan soal cerita. Namun kita lebih spesifikkan ke bentuk-bentuk soal yang paling sering muncul. Oke, baik, kita mulai ya untuk contoh soal nomor 1. Nah, soal yang pertama. Nilai pelajaran Hana pada semester 1 adalah terdiri dari agama 80, IPS 85, bahasa Indonesia 75, matematika 90, bahasa Inggris 70, PKN 80. Nah, pertanyaannya, median nilai Hana adalah, ya, jadi yang ditanya adalah mediannya ya. Apa itu median? Median adalah nilai tengah ya. Teman-teman harus tahu dulu bahwa median itu adalah nilai tengah. Apa temannya median? Biasanya ada mean ya. Mean itu rata-rata, kemudian ada juga modus, yaitu nilai yang paling sering muncul. Nah, cara untuk menyelesaikan soal seperti ini, karena namanya juga nilai tengah, adalah teman-teman langsung saja lihat yang mana nilai yang berada di tengah-tengah. Nah, namun maaf, kita lihat opsinya dulu ya teman-teman. Tadi belum sempat dilihat opsinya. Sambil teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi opsinya A 70, B 75, C 80, D 85, dan E 90. Yang mana kira-kira? Teman-teman sambil hitung juga ya. Oke. Iya, jadi seperti yang tadi sudah kita bahas bahwa median adalah nilai tengah. Median adalah nilai tengah ya teman-teman. Nah, jadi kita hanya melihat saja yang mana nilai yang berada di tengah. Namun kata kuncinya adalah dengan melakukan urut. Jadi kita urut mulai dari nilai yang paling kecil sampai yang paling besar. Kita lihat dulu untuk agama, IPS, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan PKN. Yang mana paling kecil? Ini ya, bahasa Inggris 70.
sudah 70, yang mana lagi ini ya? Bahasa Indonesia 75, sudah 75, yang mana lagi? Nah, ini ada PKN 80, kemudian mana lagi setelah 80? Nah, ternyata agama juga 80. Setelah itu sudah 80 IPS ya, 85, dan yang paling besar matematika 90. Nah, seperti yang sudah kita bahas bahwa median adalah nilai tengah, teman-teman lihat saja yang mana yang berada di tengah-tengah. Ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mana di tengah? Ini ya. Yang berada di tengah adalah nilai ketiga dan keempat. Jadi teman-teman sisa tuliskan saja nilai ketiga tambah keempat dibagi 2. 80 tambah 80 bagi 2 yaitu 80. Berarti jawabannya adalah C. Gampang ya teman-teman untuk menentukan nilai tengah. Jadi kata kuncinya adalah diurut. Ya. Oke. Saya kira mudah. Kita lanjut ya. Untuk soal berikutnya. Baik, untuk soal selanjutnya teman-teman bisa baca dari 20 siswa 6 anak menyukai matematika, 10 anak menyukai fisika, 5 anak menyukai keduanya. Nah, pertanyaannya, banyak anak yang tidak menyukai kedua pelajaran tersebut adalah berapa? Ya, teman-teman bisa lihat opsinya A6, B7, C8, D9, atau E10. Nah, baik teman-teman, silahkan dikerjakan sambil kita bahas juga kira-kira yang mana jawabannya. Nah, untuk bentuk soal seperti ini itu lebih mudah dikerjakan dalam bentuk diagram atau yang mungkin biasa teman-teman irisan ya, biasa disebut dengan irisan waktu belajar di SD mungkin atau SMP ya. Dan bentuk soal seperti ini juga sering kali muncul pada soal TKD CPNS untuk TIU ya. Jadi untuk soal-soal seperti ini itu juga sangat sering muncul. Baik, untuk memudahkan maka kita akan membuat diagramnya ya, atau gambarnya. Kita coba gambarkan dulu. Nah, di sini ada 20 siswa ya. Ada 20 siswa di mana 6 menyukai matematika, 10 menyukai fisika, dan 5 menyukai keduanya. Jadi kita tuliskan dulu. Kita tuliskan yang menyukai keduanya dulu ya, yang menyukai keduanya yaitu 5. Artinya di sini 5 dia menyukai matematika maupun fisika. Kita tuliskan ini sebagai matematika dan ini sebagai fisika. 5 menyukai matematika dan fisika. Kemudian 10 anak yang tadi ya, atau kita mulai dari sini, 6 anak menyukai matematika. Berarti 6. Tetapi 5 yang tadi itu menyukai keduanya, artinya kita kurang 5 ya. Kemudian fisika, 10 anak menyukai fisika, berarti kita tulis 10 kurang 5. Dari mana 5-nya? 5-nya yaitu yang ini ya, yang di tengah, yang menyukai keduanya. Nah, kemudian pertanyaannya, banyaknya anak yang tidak menyukai kedua pelajaran tersebut. Artinya dia ada di sini ya. Anggaplah kita tuliskan sebagai X. Dia tidak menyukai matematika, tidak menyukai juga fisika, apalagi menyukai keduanya. Itu sudah tidak mungkin ya. Nah, dari persamaan ini kita bisa menuliskan, atau dari gambar ini kita bisa menuliskan 6 kurang 5 ya. 6 kurang 5 dari mana? Dari matematika. 6 kurang 5, kemudian tambah 5. Dari mana 5? Yaitu menyukai keduanya. Lalu ditambah fisika. 10 kurang 5 tambah X ya. Itu sama dengan berapa? Itu sama dengan 20 ya. 20. Nah, berarti dari mana 20? 20 itu dari jumlah siswanya ya. Jadi jumlah keseluruhan siswa yang tadi itu adalah 20. Nah, sekarang kita tulis 6 kurang 5, 1 tambah 5 tambah 10 kurang 5, 5 sama tambah X yang tidak menyukai keduanya sama dengan 20. 1 tambah 5 berapa? 11 tambah X sama dengan 20.
X sama dengan, kita tukar posisinya, kita pindahkan 11 ke ruas sebelahnya menjadi 20 kurang 11 itu 9. Berarti jawabannya adalah yang D. Berarti dari 20 siswa, 6 anak menyukai matematika, 10 menyukai fisika, 5 anak menyukai keduanya, dan yang tidak menyukai kedua pelajaran tersebut adalah 9 orang. Ya, kira-kira begitu jawabannya. Oke, saya kira itu saja dulu untuk video kali ini, teman-teman. Hanya 2 nomor supaya teman-teman tidak bosan. Kita lanjut lagi di video berikutnya, ya. Jadi untuk bentuk soal seperti ini itu akan sering muncul seperti yang tadi, yang median di soal yang pertama dan yang kedua. Bentuk-bentuk yang seperti ini yaitu tentang diagram yang terdiri dari gabungan ataupun irisan. Yang dituliskan dalam bentuk soal cerita. Ya, saya kira itu saja untuk video kita hari ini. Saya doakan semoga semua teman-teman yang menonton video ini diberikan kelancaran hingga menjadi ASN tahun ini. Terima kasih, jika bermanfaat silahkan di-share. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.